Yang sobek saja Jawabannya di bagian terakhir. Expose sobek dia. Halo Sobat Muda Katolik dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua. Jumpa lagi dengan edisi Expose kali ini. Expose XJS Podcast. Nah teman-teman, minggu lalu teman-teman sudah menyaksikan episode 1 untuk Sobat Expose ya. Nah kita mau menerangkan dulu sobek itu apa. Nah sobek itu adalah Sobat Expose. Jadi buat teman-teman yang menonton dimanapun berada, teman-teman adalah sobek atau Sobat Expose. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang expose, teman-teman harus jawab sobek dia. Tetap sama ya. Expose Sobek dia. Kurang semangat. Expose Sobek dia. Nah, teman-teman bicara-bicara tapi hari ini saya berasa tampan sekali dikelilingi oleh 3 wanita cantik. Jadi ya sendiri pria di sini. Jadi hari ini saya didatangi oleh 3 perempuan cantik di sini. Entrepreneur muda, para wanita-wanita tangguh, Wonder Woman di pagi ini, luar biasa. 3 usahawan yang dari membuka usahanya dari masih muda belia hingga kini. Dari dulu sampai sekarang masih tetap muda. Hai teman-teman yang ada di Karina, selamat malam. Selamat malam Yupita. Malam. Kurang besar Yupita, selamat malam. Malam juga. Kasih keluar aja. Dan saya ada teman saya yang luar biasa. Selamat malam Vero. Malam. Nah, dengan mereka kita akan membahas atau mengulik lebih dalam tentang apa itu entrepreneur dan bagaimana menjalani entrepreneur di usia yang kita masih muda ini. Mereka ini adalah Wonder Woman yang luar biasa sekali, di mana mereka itu memulai usahanya dari masih muda dan juga bisa tetap tough sampai sekarang, memulai dari masih sangat kecil sekali usahanya sampai bisa seperti sekarang, online shop dan juga harus marketing sana sini dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah luar biasa di sini. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini yang boleh Karina, Yupita dan juga Vero tentunya ya. Nah, Vero nih masih teman-teman saya juga, tapi dia nih leader, meskipun usianya di bawah saya, tapi dia leader dalam segala hal. Di OMK dia leader, di kantor juga dia leader sebenarnya untuk saya. Nah, pertanyaan pertama sih untuk teman-teman muda di sini, jangan tegang, Karina. Halo, Karina pas juga Karina, jangan tegang. Karina ini Oles muda meskipun usianya ya tapi masih tetap muda. Oles 18 ya kan, 18 tahun yang lalu masih muda. Maksudnya begitu. Pasti. Nah, panggilannya siapa ya? Oh, Rihanna, saya kira udah Rihanna ya. Kalau Yukita, nama panggilannya siapa? Biasa dipanggil tuh Ita. Nah, atau biasanya kalau WFK sering panggilnya Juliet Perez, oh Juliet. salah. Nah, untuk Kak Karina dulu nih, selaku yang paling pucuk di antara kita semua yang ada di sini. Nah, Kak Karina ini sejak kapan sih menekuni usaha ini? Kalau mau ditanya sejak kapan, sebenarnya saya sudah suka jualan itu dari SMA. Sejak saya SMA kelas 3. Wah, masih muda sekali. Iya. Saya SMA kelas 3 itu kan saya punya kakak, dia sudah sekolah di luar. Nah, dia suka kirim-kirim barang nih. Ini saya kirim barang aku jualkan. Cuman itu masih sebatas cuma main-main aja di sekolah. Jadi saya cuma jual-jual biasa terus tapi ada yang saya lihat bagus saya pakai sendiri. Jadi saya belum bisa kasih kembali modal gitu. Terus yang tepatnya sekali saya memulai untuk buka usaha ini itu pada tahun 2018. 2018? Iya, 2018 itu pas saya lagi jalan-jalan lagi di Jakarta. Terus lagi jalan-jalan di mall, terus saya lihat masuk di salah satu toko nih, terus saya lihat barang ini kalau dijual di Jayapura nih kayaknya laku karena di Jayapura kan tidak ada gitu, terus harganya di sini dijual murah. Begitu saya jual di Jayapura, aku bisa dapatkan keuntungan yang banyak. Ya mulai dari situ, jadi begitu saya di Jakarta itu, langsung saya bikin Instagram Twin Shop. Itu cuma Instagramnya Twin Shop R2. Twin Shop. Jangan lupa ya, nanti untuk di follow. Okay. Nah, jadi sejak itu langsung saya buka Instagram. Itu pokoknya secara mendadak.
Terus saya mulai ini posting saya punya ini tas-tas yang saya beli itu. Terus pertama saya tanya ke saya punya kakak. Sebenarnya yang pendiri usaha ini sebenarnya saya punya kakak, saya punya kakak Apri. Saya mengikuti Siapa nama kakaknya tadi? Apriani. Ada Instagramnya juga, jualannya namanya Ciera. Ciera. Jadi, Di-follow ya, teman-teman. ya, jadi dari situ terus langsung saya coba ini posting aja, terus ada yang beli. Nah, itu sudah mendekati saya mau pulang, sudah. Jadi begitu saya mau pulang ke Jayapura, saya bawa, saya mau jualan. Kalian hobinya traveling ya? Iya, kalau ada uang gitu. Sudah langsung sampai ke Jayapura. Nah, begitu ada yang pesan, terus begitu barang itu terjual, terus menghasilkan uang, oh kan jadinya rasa mau coba lagi, enak, saya sudah dapat uang nih, saya sudah dapat ketagihan itu istilahnya ketagihan. Sudah dari situ saya mulai, mau jual apa ya, mau jual apa lagi ya, berikutnya kakaknya kirim terus, ini gue jual ini lagi, itu waktu itu lagi musim flashback, jadi saya pakai dulu nih, saya foto, saya kasih masuk, dan orang lihat kan. Udah pokoknya dari situ saya mulai jual-jual, jadi pokoknya setiap ada barang baru yang lagi tren sama kakak kirim terus saya jual. Awalnya dari situ 2018 sampai sekarang ini saya masih jualan juga, itu skincare dan lain-lain yang bisa dijual pasti kita jual. Terus puji Tuhan sampai sekarang kita baru buka, kita punya kios kecil-kecilan di depan rumah dan baru dibuka. Cuman jualannya memang sudah banyak yang tahu, sudah mulai dari 2018. Pas boomingnya itu mungkin 2019 sampai sekarang ini. Seperti itu mungkin cerita singkatnya. Luar biasa. Saya juga salah satu followernya yang juga sudah beberapa kali order sesuatu barang yang pernah dipesan sama Karina. Nah, berarti kesuksesan kakak yang Kak Karina raih ini tidak terlepas dari andil sang kakak ya, kakak Apri sejauh ini dalam mensupport. Jiwanya marketing sekali luar Iya, biasa. benar. Dia tuh kalau kita sering bilang dia tuh karena memang iya. Dia senang sekali jual-jual. Jadinya saya juga saya belajar banyak dari saya punya kakak untuk belajar jualan. Oh gini caranya. Juga bisnisnya luar biasa ya. Iya. Memang kalau kita mau jualan tuh ya harus ada niat, harus ada dukungan keluarga ya kayak gitu. Itu penting sekali dukungan dari orang-orang sekitar. Wah, luar biasa ya Karina ya. Itu jadi motivasi buat kita semua. Semoga ya, amin. Amin. Nah, kita udah geser ke sebelah. Yupita, halo. Hai. Saya dari tadi pangling dengan yang dia kenakan dari kepala sampai kaki, luar biasa. Dari bandananya sampai anting sampai tenunannya, wow, rajutan. Rajutan. Ini membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa rajut semua ini dari kepala sampai kaki keseluruhan? Ini kan satu warna ini sebadan. Itu sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan Iya. merajut. Merajut kalau satu pasang. Oke, kita kembali lagi. Yupita pertama kali mulai menekuni usaha merajut ini, awalnya mungkin dari hobi, terus kemudian mulai melihat ini sebagai peluang usaha. Itu kira-kira dari kapan? Itu mulai 2010. 2010. Tuh hanya ikut-ikutan, hanya main-main benang. Tidak terlalu serius untuk ini, tidak hanya main-main benang saja. Tapi mulai dari 2013 sudah masuk SMA kelas 1, karena dari kampung kan keluar, merantau ke Nagire. Jadi tidak ada pendapatan dari luar, akhirnya dari diri sendiri untuk merajut. Sudah mulai merajut, setelah itu sudah mulai jualan, bergabung dengan ibu-ibu yang di pasar. Setiap pulang sekolah itu selalu saya duduk bersama ibu-ibu di pasar sampai sekarang sudah sekitar berapa tahun. Tapi untuk yang rajutan, yang baju yang saya pakai ini mulai dari setelah saya kuliah, kemudian itu baru saya rajutan baju. Sebelumnya itu hanya noken saja, nokennya ada depan ini. Oke Jupe, boleh tanya dong, orang pertama yang menginspirasi atau yang ajarin Jupe untuk bikin rajutan? Itu hanya ikut-ikutan dari teman, hanya lihat saja. Teman-teman kalau mereka hanya sudah macam tertarik begitu, saya juga pengen begitu. Saya juga pengen bikin noken lagi rajutan baju yang saya pakai. Jadi hanya lihat saja. Jadi Jupita nih otodidak ya belajarnya ya, belajar sendiri. Iya, belajar sendiri. Akhirnya jadi hobi, lalu dikembangkan menjadi sebuah usaha. Wah, luar biasa. Atau dia juga jempol teman-teman. Karena kan semua berawal dari hobi. Bisa dari, ini udah gampang, lo bisa rajut dari kepala, kaki, sampai tas juga senada semua ini.
biru, hijau, kuning, dan merah itu susah. Mungkin terlihat mudah teman-teman, tapi ini sangat susah untuk dirajut dan butuh berbulan-bulan, berapa bulan gitu ya? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, 30 hari. Jadi tadi 10 tahun ya dia bisa menekuni waktu itu luar biasa loh 10 tahun. Dari 2020, 10 tahun luar biasa. Wow, salut sekali. Semoga bisa jadi panutan buat teman-teman semua. Karena usaha yang kecil mungkin kita anggap pandang dia sebelah mata, tapi itu bisa jadi peluang usaha yang bisa menguntungkan di kemudian hari untuk kebutuhan ekonomi kita tentunya. Nah, selain mereka berdua, teman saya yang cantik di samping ini, sebenarnya hari ini perannya sebagai co-host teman-teman. Tapi dia punya usaha yang luar biasa sampai sudah 2 tahun berjalan, dan juga yang bikin saya sampai terpukau adalah dia bisa membuka lapangan pekerjaan bagi beberapa teman-teman yang mana sebagian besar itu dari OMK Paroki Kristus Selama Kutaraja, teman-teman. Oke, halo teman-teman semua, nama saya Vero. Nah, ya, usaha yang saya geluti sampai saat ini adalah bisnis bucket bunga, bucket snack, atau bucket money, atau bucket uang. Nah, saya sih mulai pertamanya itu ya 2000, sama kayak Kak Karina, 2018. Itu pada saat itu saya baru saja selesai di wisuda, itu Oktober, sekitar tanggal 10-an, 10 Oktober itu baru selesai di wisuda. Nah, bingung kan, sebenarnya sudah punya pekerjaan sampingan, kebetulan juga mengajar, jadi adalah pekerjaan sampingan. Tapi pikir-pikir, kira-kira apa sih, mau bisnis apa sih? Karena memang bahkan dari SD itu saya sudah mulai menekuni bisnis. Contohnya di SD itu dulu kita sempat pisah, tinggalnya pisah saya dengan kakak dari mama, dan mama tinggal di pedalaman untuk cari uang. Nah, pada saat itu yang dijual pertama kali adalah permen di sekolah. Jadi di sekolah itu di SD saya jual permen, terus di SMP saya jual snack-snack coklat-coklat, sampai orang bilang, teman-teman saya tuh bilang mbak coklat, karena saya orang Jawa, jadi orang-orang bilang mbak coklat. Jadi lucu berhabis tentunya. Iya. Nah, kemudian jadi usaha. Kemudian bucket bunga ini saya mulai 2018. Itu pun melalui proses yang panjang, karena pada pertamanya itu tidak kepikiran untuk bikin bucket bunga, malah waktu itu coba untuk bikin puding, tapi ternyata saya tidak berbakat untuk memasak, apalagi bikin kue. Jadinya sempat lihat postingan, sempat cari nih bisnis atau ide apa yang kira-kira bisa nih dijadikan peluang. Nah, pada saat itu ini juga terinspirasi dari teman saya. Jadi teman saya itu dia juga mau buka, dia bilang waktu itu dia sharing sama saya kalau dia mau buka bisnis juga. Terus kita dua masih berunding lah, kita mau buka bisnis apa. Nah, kemudian dia juga memutuskan untuk buka bisnis bucket bunga. Nah, pada saat itu bukan saya mau mencuri idenya, tidak, tapi saya juga belajar di situ, iya, sebagai acuan. Jadi saya belajar bahwa saya sebenarnya ada bakat sih, tidak sih di bidang ini, atau mungkin tidak ada bakat. Jadi memang mencoba itu ya lumayan lama ya niatnya. Mungkin teman-teman mungkin bisa lihat di postingan-postingan pertama saya, bunga yang saya buat itu sama sekali tidak bisa tidak bisa dibilang bagus, karena saya paham kok. Iya, karena ya masih otodidak, belajar juga dari YouTube, belajar dari Instagram. Ya setelah mulai menggeluti, saya mulai follow semua bisnis bunga yang ada di Jogja, yang ada di Jawa lah pokoknya. Jadi sebagai acuan. Jadi sekarang itu story teman-teman saya itu kebanyakan story dari bakul-bakul bunga yang ada di luar Jayapura. Wow, luar biasa. Berarti kesimpulannya bertiganya otodidak awalnya. Awalnya yang satunya itu dipaksa-paksa sama kakaknya, namun kemudian potensi untuk marketing itu bisa muncul dengan sendirinya. Berduanya otodidak sampai bisa jadi semakin luar biasa. Nah, tantangan. Kita bisa soal tantangan ya teman-teman. Jangan terlalu serius. Nah, kalau bisa soal tantangan teman-teman, kira-kira dalam menjalani atau menekuni bisnis ini atau usaha ini, tantangan yang didapat sejauh apa sih? Mungkin kendala dari orang tua, atau mungkin mau usaha ini begini, tiba-tiba aduh tidak ada modal, aduh orang tua dulu kamu usaha bunga apa sih modalnya gitu. Mungkin
Vero atau Yupita atau Karina mungkin mengalami itu, mungkin bisa di-sharingkan kita bersama. Mungkin dari Yupita dulu deh. Kita boleh berarti sekarang acak-acak. Dari Yupita dulu, yang paling pucuk ini. Yupita jangan gugup Yupita. Kita bicara biasa saja. Macam baru ketemu saja. Lanjut. Nopi yang saya bikin nih, macam kalau tidak ada waktu, saya kasih tinggal macam ada pesanan dari luar itu, macam itu suruh tulis nama atau hanya bikin biasa saja itu. Itu lihat dari dana juga, lihat dari uang. Kalau tidak ada uang kasih tinggal. Ketika macam ada dapat berkat dari luar atau dari mungkin teman atau dari mungkin orang tua, kenalan yang betul ketemu di jalan dapat berkat, pasti saya utamakan benar dulu. Untuk mau bikin yang pesanan yang mungkin saya kasih tinggal, atau kadang tuh kalau macam kan jual kan di pasar, tidak macam di toko atau di pasar macam tempat yang terbuka. Kadang kalau macam hujan ya terpaksa menyimpan berbawa pulang ke asrama. Tujuannya sejauh ini dana ya, Iya, modal untuk bisa melanjutkan bisnis atau usaha ini gitu ya. Support dari keluarga? Keluarga tuh ya mereka tuh hanya mendukung saja. Mendukung sejauh ini, tidak ada hambatan dari keluarga ya. Iya. Luar biasa berarti. Berarti sejauh ini kendala yang dapat kita adalah soal modal, soal biaya untuk bisa melanjutkan usaha ini. Iya. Ya. Vero nih, kendalanya apa? Kalau saya pertama, Kayaknya banyak yang kepala dari keluarga. ya, kalau saya ini pertama adalah saya orangnya suka insecure sama diri sendiri. Jadi ketika saya buat buket bunga yang pertama ini, saya selalu berpikir dulu, upload ke tidak ya? Nanti orang lain suka ke tidak ya? Saya selalu berpikir orang dulu. Padahal sebenarnya orang itu juga mereka mensupport, banyak yang mensupport. Untuk pertama memang orang tua belum terlalu mensupport karena memang orang tua belum terlalu melihat gitu ini bisnis apa. Terus kemudian yang kedua adalah di tahun-tahun pertama 2018 itu kebetulan di akhir Oktober itu sama sekali tidak ada pesanan. Jadi sepi job ya? Iya, sepi job sama sekali karena memang masih baru dan Kan selalu like postingan kamu. iya, makasih. Ya, karena masih baru jadi ya apalagi di feed Instagram itu kalau kita tidak upload sehari atau kita tidak upload terus menerus siapa yang mau lihat gitu. Jadi yang kendalanya itu dan apalagi kalau misalnya tidak ada barang yang mau kita posting atau barang yang mau kita jual itu agak susah kalau di Instagram karena di Instagram memang mainnya kita promosi barangnya lewat gambar atau foto. Nah tapi dari situ mulai memberanikan diri nih untuk cobalah bikin buket meskipun mau dibilang aduh masih berantakan. Jadi orderan pertama itu adalah frame foto. Frame foto itu kebetulan dibuat oleh pacar saya. Iya, dia yang buat. Iya, dia memang jago untuk desain lumayan. Jadi dia desain ya foto. Waktu itu kebetulan waktu itu coba saja lah upload foto. Dia punya karya-karya itu saya coba upload. Nah pada saat itu orang pertama yang pesan adalah teman kita nih dari OMK Argapura. Ya itu dia pesan untuk menghadiahi seseorang yaitu frame foto dengan tulisan happy birthday. Jadi itu merupakan ya pelanggan pertama. Mulai dari situ mulai banyak job. Terus kemudian yang paling berkesan adalah memberanikan diri ketika wisuda. Jadi ketika wisuda itu bingung kan tentang ini mau jualan atau tidak ya, nanti di sana laku atau tidak, karena berpikir bahwa masih insecure sama diri sendiri. Terus kemudian belum pede. Terus kemudian saya beranikan diri sampai bela-belain lembur-lembur. Dan akhirnya turunlah ke kampus waktu itu ke wisuda Uncen kalau tidak salah, turun ke sana dan akhirnya ya di situ baru berjualan pertama untuk yang banyak. Intinya pede saja. Ya. Mau sepi atau tidak sepi, jalankan bisnis itu. Masih ada peluang kan? Kita mau setel lagi Tuhan. Amin. Nah, kita ke Karina nih. Tantangan sejauh ini yang kita dapati mungkin seperti yang tadi dana atau mungkin
tidak didukung oleh orang tua, didukung maksudnya oleh orang tua misalnya. Yang pasti kalau kita mau buka usaha, yang pasti tantangan terbesarnya pasti modal ya. Modal. Dan niat kita sendiri. Iya, niat dan modal. Kalau awal-awal buka sih modal, yang pasti modal yang pertama dari orang tua. Waktu kita masih sekolah, masih kuliah, itu dapat modal dari orang tua. Dan puji Tuhan kalau sekarang mungkin sama kakak sudah bisa punya modal sendiri, jadi kita sudah jalan ya lumayan. Itu sih yang pertama pasti modal. Terus pertama kali untuk buka namanya online shop itu yang pertama tuh yang harus sebenarnya kita siapkan itu kita punya keberanian, keberanian. Karena apa? Awal saya mau buka postingan di Instagram tuh saya malu. Saya jualan ini nanti saya teman-teman bilang saya apa? Apalagi kan usahanya Iya. menjamur. Iya, itu cuma tantangan Usaha awalnya online itu shop, kan? malu gitu toh. Saya jualan gini nanti saya teman-teman bilang saya apa ya, bagaimana. Awalnya sih itu malu sekali untuk kasih masuk postingan. Berarti kayak insecure juga kayak Vero tadi kan? Iya kayak gitu sih awalnya. Tapi lama kelamaan, kalau saya terjual terus sedangkan saya sudah senang di bidang ini. Ya mau tidak mau sudah saya kasih masuk, saya dulu. Sudah nyaman. Iya, awal saya kasih masuk. Sudah akhirnya ya terjual. Terus untuk yang itu dari yang itu saya lihat semenjak saya memposting itu, mungkin dari saya punya ini sendiri yang saya lihat ada banyak saya punya teman-teman dari situ mereka mulai berani untuk jualan. Mungkin karena mereka lihat termotivasi mereka. termotivasi Wow. gitu. Oh jadi saya juga tidak perlu malu kalau gitu. Terus saya lihat juga saya kakak bilang gini, artis saja jualan, kenapa harus malu? Artis yang punya uang banyak saja dong bisa jualan sampai tidak pakai malu. Mereka posting aja. Dari situ saya sudah turunkan, saya punya rasa malu, saya posting terus ya lumayan. Mungkin saya bisa jadi inspirasi buat saya punya teman-teman atau saya punya adik-adik yang lain. Jadi dari situ saya selalu kasih like mereka punya postingan tanpa mereka suruh, tanpa bayaran. Saya posting, saya kasih like saya punya Instagram gitu, Twitch Shop, supaya apa? Supaya orang juga bisa lihat, orang juga, karena saya pernah merasa di titik yang seperti itu kan, di titik yang seperti itu sih. Jadi dari saya yang pasti modal sama harus ada keinginan Niat dulu ya? niat dan keberanian itu harus kita uji, kita punya keberanian. Kadang melawan diri sendiri sebenarnya susah. Iya. Kadang-kadang kita punya modal ada, tapi untuk memulai itu kadang, aduh, dia sudah buka online shop, dia juga punya usaha yang sama dengan saya, laku tidak ya? Itu kadang-kadang pertanyaan yang mengganggu kita punya benak kalau kita ingin melakukan sesuatu kan, teman-teman. Nanti Kalau dari orang tua sih nggak ada, Oh, tidak orang ada tua ya? sangat mendukung. Malahan sampai mama, sampai kakek kita tuh biasa dulu tuh kita jualan sama-sama. Kita jualan spray tuh sampai Orang marketing keluarga iya, itu. sampai Cici di sana yang jualnya tuh udah di toko, dia sudah kenal kita semua pokoknya. wow. Tapi ya yang jualan dengan mama sudah ini, karena mama juga sudah pensiun kan, jadi di kantor udah tidak ini. Ya jadi kan saya dengan sampai yang kakak yang lanjut. Itu Oh, sih kalau berarti dari orang tua selalu jiwa sangat mendukung. Jiwa marketing turun dari mama ya ke anak-anaknya. Luar biasa. Mungkin Berarti sih. kakak berdua ini kurang lebih punya kasus sama ya. Jadi awalnya dari insecure, kemudian usahanya jadi motivasi buat orang-orang lain. Itu luar biasa sekali sehingga bisa orang lain lihat juga, ih ini Kak Karina berusaha begini, wow bisa saya buka peluang yang sama nih. Akhirnya juga apa ya menjadi acuan buat mereka juga tentunya untuk yang positif tentunya ya untuk bisa membangun lapangan pekerjaan untuk orang lain. Apalagi Vero luar biasa bisa merekrut pegawai-pegawai baru di lingkungan orang muda Katolik lagi teman-teman. Nah mungkin kalau tadi tantangan soal sejauh mana yang kita dapati, nah sekarang semua kasih Nasrani ya teman-teman, beragama tentunya kita semua Katolik lagi. OMK. Nah OMK. Katolik. Nah peran doa nih teman-teman dalam menggeluti usaha, sejauh mana sih peran doa di masing-masing? Vero dulu deh. Oke, kalau dari saya memang peran doa itu sangat kuat dan sangat penting dalam kita membangun sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan lah. Semua pekerjaan pasti kita awali dengan doa. Nah untuk bisnis ini yang pertama saya selalu untuk semua hal saya selalu berdoa bahwa Tuhan ketika saya mau memulai sesuatu, Tuhan tunjukkan kalau memang ini akan menjadi sesuatu yang nanti kedepannya akan terus menerus. Pasti Tuhan izinkan semuanya terjadi. Tuhan izinkan kalau mungkin pesanan, Tuhan izinkan banyak yang memesan. Tapi kalau memang bakat saya bukan di situ, keterampilan saya bukan di situ,
pekerjaan saya bukan di situ, saya tahu pasti Tuhan akan berhentikan pekerjaan ini dengan cara yang menyakitkan mungkin, atau dengan cara yang lebih lebih damai gitu. Jadi kita berhenti dengan lebih damai atau lebih menyakitkan, tapi itu semua jadi pembelajaran. Jadi doa itu memang benar-benar sangat kuat, dan setiap saya doa seperti itu Tuhan pasti jawab setiap doa yang dalam ya, Iya. the power of prayer luar biasa. Jadi intinya ketika kita berdoa, yakin dan percaya, semuanya pasti akan jadi. Tidak ada namanya gak usaha, tidak ada hambatan, pasti ada hambatan dalam setiap Iya, usaha yang benar. kita buat. Namanya juga proses kan, teman-teman. Nah, Kak Rina nih, peran doa dalam usaha yang Kak geluti sejauh ini. Ya, yang pasti doa tuh harus selalu doa dalam kita punya setiap kegiatan sehari-hari. Dan kalau dari saya punya cerita untuk bisa punya jualan ini, setiap saya mau beli barang yang saya mau jual di situ, saya kalau tidak sempat berdoa, saya cuma dalam nama Yesus, semoga apa yang saya beli ini bisa saya jual, bisa laku, seperti itu. Gimana Dan percaya? seperti itu sih. Pokoknya saya datang, pokoknya saya mau jual ini, saya mau jual celana, saya mau jual ini dengan Yesus, semoga ini bisa terjual dan ya terjual habis. Tuhan Dan yang ada yang usaha, ada yang terjual habis tolong. gitu. Itu sih singkatnya lagi peran doa dalam usaha Sangat kita. berpengaruh dalam Iya, usaha. sangat berpengaruh. Sangat. Pipita? Kalau untuk saya itu peran doa sebelum saya keluar dari asrama itu, saya mau pergi jualan itu, saya harus atas nama Bapak dulu. Awali dengan atas nama Bapak sebelum saya keluar dari asrama. Atas nama Bapak itu jalan dalam hati, saya menyatakan bahwa Tuhan tuntunlah saya dalam perjalanan hingga tempat jualan. Tuhan ketemukan orang yang mungkin bisa untuk beli noken, mungkin laku tidak laku, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong bagi saya. Selalu jalan sampai tempat jualan, yang paling tempat jualan juga saya awali dengan tanda salib. Yang paling pertama yang saya biasa lakukan untuk usaha noken. Tanda salib. Iya, Yang buat tanda- kita Katolik berbeda. Iya. Karena kita selalu memulai Iya. sesuatu dengan tanda salib. Tanda salib. Luar biasa. Iya, selalu. Bangga menjadi Katolik, teman-teman? Bangga tidak? Bangga. Jadi sekian banyak orang ketika dalam satu ruangan kita berdoa, cuma kita sendiri dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan kita kata mulai dengan semua Bapa, Putra, Kudus. Amin. Semuanya berjelas bagaimana mesti. Meskipun kadang-kadang ada ketika tajam, tapi bisa dilewati ya. Namun ini juga hidup, tidak ada yang mulus. Maksudnya siapa nih? Nah, intinya adalah dari yang bisa saya tarik dari teman-teman bertiga ya, tidak ada yang tidak dilalui dengan proses, teman-teman. Alkitab mengatakan bahwa badai tidak akan menghantam pohon yang rendah, tapi dia akan menghantam pohon yang tinggi. Iya kan? Nah, proses dilewati. Kita makan mie saja, apalagi mie goreng, kita tidak mungkin langsung buka makan. Iya toh? Itu pasti mesti buka dia punya bungkusan, kasih dia punya minyak, kecap, sambal, kalau dia punya mie, tiriskan lagi. Semua itu butuh proses, sekalipun itu dibilang mie instan. Tapi prosesnya tidak instan, tidak langsung makan gitu. Mie sekalipun instan, tidak langsung makan. Kita rendam dulu, tunggu 3 menit, 5 menit baru bisa makan. Intinya semua itu dilalui dengan proses. Paku yang bengkok tidak akan dipukul, tapi paku yang tajam yang akan dipukul. Paku yang bengkok akan dicabut dan dibuang. Tapi paku yang lurus akan dipaku dengan saksama. Bagaimana teman-teman? Ada sukacita? Mungkin dulu teman-teman. Kan soal dari tadi itu. Oke teman-teman, bicara-bicara di depan kita ada usaha-usaha, ada teman kita, ada Vero punya usaha, ada Yupita punya usaha, ada Karina Twin Shop, luar biasa. Itu krim-krim apa untuk Karina? Ini skincare-nya dari artis Felicia Angelista. Ini original ya, bukan kaleng-kaleng. Oh. Jadi kalau teman-teman mau Artis beli siapa? Felicia Angelista. Oh, kita satu darah. Pokoknya yang terkenal itu ya. Kalau teman-teman mau order, langsung saja ke saya punya Instagram Twin Shop R2 ada di sini, atau ke Acera 17. Di follow teman-teman. Ya. Sampai follow. Instagramnya nama apa kan? Twin Shop R2. Twin Shop R2. Di follow teman-teman. Nah, Yupita nih, ini ada usaha. Sejauh ini usahanya sudah dibuka di online. Jalan. Biasa di pasar saja dibuka. Iya, di kebanyakan Biasanya jual di pasar mana? Kalau waktu SMA itu di Nagire. Nah, kalau di sini? Kalau di sini tuh biasanya tuh ada macam
tidak ada hari kuliah, macam kuliahnya kosong, kadang ke pasar, Pasar mana? pasar Yotefa. Teman-teman cek di pasar Yotefa. Di bagian mana? Kadang tidak tempat itu saja Kak, ada Oh, kadang-kadang. 2 tempat lagi. Oke. Ya, tidak hanya satu tempat, kadang di lingkaran habis ini, di depan Saga, Oke. kadang hanya di rumah. Tapi bisa melalui online. Iya, bisa melalui online Facebook, juga. ya? Iya, Facebook. Oke, buat teman-teman kalau mau pesan noken, mau baju yang unik seperti Jupe punya, teman-teman bisa follow juga ya Instagramnya Jupita ya. Atau teman-teman boleh juga hubungi OMK ketika teman-teman mau membeli noken, teman-teman boleh hubungi Instagramnya OMK dan bisa pesan noken untuk ya bergaya-gayanya teman-teman semua. Nah, selain mereka bertiga, Vero punya Oh, kita iya, jelaskan, benar. jangan lupa. Aku masih orang tuanya buat Oke teman-teman, untuk teman-teman di Jayapura yang membutuhkan gift, special gift buat wisuda, buat acara-acara spesial lainnya, teman-teman boleh follow Dwi Gift di Instagram atau di Facebook juga ada di Dwi Gift, atau bisa langsung ke Dwi rumah Gift? Iya, Dwi Gift, atau bisa langsung ke rumah produksi di Jalan Perkutut di Pegadaian lantai 2. Ih, lengkap sekali. Lebih luas. Ayo teman-teman, selain 3 awan yang tercantik ini, beberapa teman-teman OMK kita juga punya beberapa usaha, mungkin kita bisa jelaskan. Iya, buat teman-teman yang suka dengan kuliner, suka dengan kue atau puding, Ya, seperti saya, teman-teman suka kue. boleh sekali untuk menghubungi Freestyle Kitchen. Nanti Instagramnya ada di bawah sini, teman-teman boleh menghubungi Freestyle Kitchen untuk kudapan paling nikmatnya. Kemudian buat teman-teman juga nih yang mungkin mau mempersiapkan weddingnya dengan buket bunga hidup ya, tentunya teman-teman boleh hubungi teman kita Leni dengan dia punya studio adalah Ayo apa? iya apa ya lupa April Studio. April Studio. Iya, dan buat teman-teman yang mau mempercantik dirinya dengan produk Oriflame, teman-teman bisa Banyak. sekali menghubungi teman-teman kita, ada Grace, ya Grace juga salah satu member Oriflame, atau teman-teman mau juga nih menjadi member Oriflame, silakan menghubungi Grace Melona di bawah ini. Ih, luar biasa. Jangan lupa, selain member Oriflame, teman-teman juga, kita juga punya beberapa teman-teman yang berkecimpung dalam dunia asuransi. Ada teman kita Vero dan saya sendiri juga, gitu teman-teman. Punya sendiri harus dong. Jadi kalau mau hubungi perlu butuh cover asuransi jiwa, boleh hubungi saya Riko Renwari di Riko Johannes di Instagram, dan juga teman saya Vero. Nama Instagramnya apa Vero? Veronica Dwi Sakti. Iya teman-teman, usaha itu perlu dimulai dari hal yang kecil, pasti akan menjadi besar teman-teman. Tidak ada yang mustahil kan teman-teman? Amin. Ada amin? Amin. Tarik nafas tuh teman-teman. Kamu ngomong terlalu tegang sekali, luar biasa. Nah, teman-teman, semoga podcast episode kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk bisa berkarya ke depannya. Di usia kita yang masih sangat muda, tentunya perjalanan kita masih panjang, kita bisa terus berkarya. Tentunya dalam apapun itu, usaha yang kecil apapun kita tekuni dengan baik akan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak harus banyak, tapi setidaknya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ingat bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini, era milenial seperti sekarang ini, jangan hanya mengandalkan misalnya PNS atau jadi banker, jadi pegawai bank. Peluang usaha lain juga ada, apalagi kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, itu tentunya bisa jadi berkah bagi banyak orang, teman-teman ya. Nah, Oke, buat teman-teman semua yang sedang ada di rumah tapi mungkin tidak bisa menyaksikan podcast kami di YouTube, teman-teman bisa sekali mendengarkan podcast kami di Spotify. Jadi teman-teman silakan Spotify, ya, ya. teman-teman silakan masuk ke dalam Spotify, kemudian cari Exports. apa? Exports. Exports. Nah, teman-teman, bicara-bicara tapi waktu juga yang pertemuan kita dan waktu juga akan memisahkan kita. Nah, teman-teman, semoga Exports edisi kali ini, episode 2 kali ini tentang entrepreneur muda, tentang Wonder Woman di pagi kita ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman hal yang banyak. Mungkin dengan menonton tayangan kita atau mungkin yang mendengar di Spotify nanti bisa, kayaknya saya bisa buka usaha ini di kemudian hari. Bisa jadi motivasi bagi teman-teman semua yang mendengarkan nantinya dan juga menonton acara ini. Acara ini, Exports edisi kali ini, episode kali ini. Nah, semoga apa yang kita
kita bawakan kali ini, yang kita bincang-bincangkan dari Kak Karina, pengalaman yang Kak Karina sharingkan, Yupita sharing, dan juga Vero sharingkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke teman-teman, sebelum sebelum pulang, sebelum kita pulang, jangan lupa Yes, kalau terima like, kasih. comment, subscribe, dan Share. share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.